gak sih yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu bukanlah hari dimana kamu launch. Yang paling penting itu adalah momen-momen sebelum kamu launch yang disebut sebagai pre-launch. Gimana cara kamu dapetin interest, gimana cara kamu dapetin orang-orang yang penasaran sama produk kamu, pengen beli produk kamu, jadi pas kamu launch kamu tinggal jual. Nah itu yang paling penting. What is your pre-launch strategy? Kalau menurut aku yang paling penting itu adalah kamu harus tahu gimana cara dapetin traffic. Abis itu kamu tahu gimana cara naikin interest. Kayak contohnya, misal kamu udah dapetin traffic nih di Instagram, itu kamu buat konten-konten yang buat orang-orang kayak penasaran, give them questions. Contohnya kalau misalnya kamu mau jualan series expert apa nih ya, L'Oreal Gold Quinoa Protein buat rambut repair gitu lah. Kamu bakal mulai buat pertanyaan kayak, kalian punya nggak sih rambut yang rusak itu gimana, bla bla bla. Udah tuh keep making people engage with your Instagram account, buat mereka ngerasa why they need your product. Abis itu kamu bilang ini bakal launch kapan, tapi cuma ada 30 pieces doang, jadi make sure you turn on your notification bell button kalau misalnya kita launch. Atau kamu udah bisa put your name, jadi pas kita launch kita kasih tau kamu. The point is untuk create interest untuk orang-orang, untuk mereka mau beli pas di saat launch day. Itu penting sih. Ini bisa kamu, dan untuk dapetin traffic itu banyak, bisa secara organik atau yang paling gampang barriernya itu adalah endorsement atau influencer marketing. Jadi kamu bisa kerja sama influencer. Nah gini loh, kalau misalnya produk kamu belum ada, gimana caranya kerja sama influencer? Aku mau kayak kecepatan ya. Nah kamu bisa dari buat, kamu tahu nggak sih kayak misalnya second date atau what's the other brand itu. Jadi buat footage yang orang kayak, ini banyak banget influencer yang post ini apaan sih, what is this product. Itu kamu bisa buat hype, and that is really important. Strategi kamu itu gimana? Halo kak, ada rekomendasi influence hilang. Ada rekomendasi influencer untuk kebaya bordir premium. Aku nggak pernah kasih tau kayak, pakai influencer ini paling work karena untuk semua produk itu beda-beda. Untuk semua produk, untuk semua brand itu target marketnya beda-beda. Jadi influencer itu bakal beda-beda. Contohnya, kalau misalnya aku jual barang fashion, kamu jual barang fashion, influencer yang sesuai sama aku belum tentu sesuai sama kamu. Sorry, karena target marketnya bakal beda, cara style influencer yang aku butuhin beda, customer yang aku butuhin itu juga beda. Jadi it's really different. Dan by the way, aku bakal jelasin ini semua di dalam webinar aku, Influencer Marketing Strategy 101, tanggal 2 April jam 7 malam, cuma untuk 30 orang doang. By the way, ini adalah webinar berbayar, harga 500.000, enggak lah, 499.000, dimana aku bakal ajarin semuanya kayak strategi influencer marketing yang aku pakai itu gimana cara reach out sama influencer, gimana cara nego sama influencer, gimana cara ukur, ini endorsement ini sebenarnya berhasil atau enggak. Campaign influencer marketing yang mau kita pakai buat bisnis kita yang paling penting itu buat sekarang itu apa, goalsnya gimana make sure ini nggak boncos, hasilnya gimana bisa kita lihat, gimana footage-nya bisa berguna untuk bisnis kita. Even the spreadsheet and everything itu aku bakal ajarin di Influencer Marketing Strategy 101 tanggal 2 April webinar di jam 7 malam. And if you're interested, langsung aja DM aku di Instagram and I can send you the details. Oke. Kayaknya ngomongnya cepet banget. Pertama jualan rame kak, tapi akhir-akhir malah sepi. Gimana ya kak biar rame terus? Nah, di setiap bisnis itu pasti ada yang namanya pasang surut. Ada yang masanya kamu lagi banyak banget, ada masanya lagi agak surut. Dan just embrace the process. Gak mau kayak in life lah, semua itu kan kayak roda, pasti itu berputar. Kadang kamu di atas, kadang kamu di bawah. Dan pas misalnya gak rame ya gak apa-apa, enjoy it. Dan selanjutnya itu kamu mikirin strategi selanjutnya itu gimana. Kamu bisa lihat lagi kayak, pas kemarin aku baru mulai jualan, ini kenapa bisa rame ya? Angle marketing apa yang work? Cara marketing gimana? Cara strategi apa yang berhasil? Orang-orang gimana bisa cari tentang produk aku? Gimana orang bisa tahu tentang brand aku? Kenapa mereka mau beli? Itu harus kamu analisa semua, baru dari situ kamu buat marketing strateginya untuk kembali naik ke atas, gitu. Tapi waktunya mepet kak, berubah-berubah juga. Apa nih pertanyaannya? Pertama jualan tuh udah, by the way chatnya jangan berkali-kali. Kalau misalnya nggak kebaca langsung masukin ke question box ini ya. Chat tips buat small business, bisnis keripik singkong puji Tuhan sekarang lagi rame minta saran. Amin, kamu mau saran apa? Aku bingung.
up for the Influencer Marketing Strategy 101 yang aku bilangnya tanggal 2 April. I think I still have several spots, masih ada beberapa masih ada beberapa spot available. Jadi kalau misalnya kamu pengen banget belajar tentang influencer marketing, sebenarnya strategi yang bagus itu gimana, langsung DM aku bisa kasih kamu details untuk ke webinar aku. But ini webinar aku nggak tahu kapan lagi aku bakal buka, or this might be the only influencer strategy webinar yang bakal aku buka. So if interested, langsung DM aku. But ini nggak bisa aku buka, yaudah kita lanjut dulu. Not a day bleed into nightfall. Rencana mau bisnis jualan kak, tapi cara promosi yang bagus gimana ya kak? Nah, cara promosi itu banyak, tergantung balik sama produk kamu apa, target market kamu siapa. Aku lebih suka di sini tuh kayak, oh ya kak, aku udah coba ini tapi it doesn't really work, aku udah datanya ini harus gimana. Aku bakal very happy to help you. Aku tanggal 25 ada launching produk. Kak gimana tuh? Semangat dong. Tapi waktunya mepet kak, berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Kak, semula mau ngeluarin produk baru, gimana sih caranya buat promosiin barang baru? Sebenarnya gini loh, kamu promosiin aja tuh barang kamu mau seberapa bagus pun di dunia ini barang paling bagus, tapi orang nggak tahu tentang produk kamu, ya nggak bakal ada yang beli. Jadi yang paling penting adalah kamu harus put this thing in front of your ideal customer, siapa mereka, dan cara bahasa yang kamu pakai itu gimana. Jadi sebelum kamu buat apapun itu, kamu harus punya namanya business planning. Kamu harus tahu target market kamu itu siapa, konten strategi kamu itu gimana, cara dapetin traffic strategi kamu itu gimana. Itu semua harus kamu tahu dulu di awal. Aku bingung kak, jualan aku itu udah aku jawab. Tips untuk aduh hilang. Dekit.id itu chat kamu udah masuk berkali-kali, udah aku baca dan udah aku jawab juga. Jadi jangan berkali-kali, soalnya kasihan yang lain komennya nggak masuk di tempat aku. Duh, jadi tuli ngomong sendiri, kenceng banget. Tips untuk promo event via TikTok maupun IG, create content, create valuable content, itu paling penting. Kalau misalnya untuk TikTok, semua itu masih tergantung video kamu masuk FYP atau enggak. Dan untuk bisa konten kamu masuk FYP adalah konten-konten yang benar-benar ada value buat orang lain. Kalau misalnya kita lihat nih orang-orang di TikTok, mereka suka konten gimana sih? Mereka suka banget, bukan mereka sih, kita semua di sini suka banget konten-konten yang ada storytellingnya, harus ada hooknya. Misalnya di awal harus ada movement, di awal udah harus ada photoshoot baru yang catch people attention. Kalau misalnya kamu lihat di TikTok, kamu tinggal scroll udah konten orang lain lagi. Gimana cara catch that attention? Maybe dari copywriting, dari segi scene-nya, dari cara kamu ngomong, dari putting a question out, itu yang penting sih. At the end, you have to create a valuable content. Itu. Atau use a very nice song, kayak contohnya kayak gini, this is a very eye-catching song kan. Can we cara nyari selebgram kak, soalnya kadang bingung juga harus salep mana lagi buat di endorse. Nah ini kamu lihat aja dari kompetitor kamu. Kompetitor itu bisa berupa seller yang jual produk exactly the same serupa sama kamu, atau seller yang menjual produk yang beda sama produk kamu tapi target audiensnya sama. Kamu lihat selebgram yang mereka pakai itu siapa, gimana, atau itu salah satu kamu dari kompetitor research, atau dari dua, dari seorang selebgram kamu lihat brand-brand apa yang udah endorse dia, brand-brand yang menurut kamu sesuai, dari situ kamu lihat dia endorse siapa-siapa aja. Atau ketiga, dari si influencer ini kamu bisa klik itu loh, kayak di bawah apa namanya, profilnya itu ada satu klik, kamu bisa lihat another recommended influencers and you can see from that. Jadi sebenarnya banyak banget sih cara untuk cari influencer. Kayak gimana caranya ngitung untung yang benar? Ini sebenarnya nggak ada. Ini susah ya, bukan susah sih. It's just not my expertise, karena ini benar-benar udah masuk ke ranah pembukuan accounting dan it's not my expertise. Aku nggak gitu bisa pembukuan. Kayak I'm not the expert. Aku bisa buat yang benar-benar simple. Tapi kalau misalnya kamu mau ngitung untung sih, aku sih suka pakai aplikasi namanya OnStock. Kalau misalnya kamu mau coba boleh. Jadi kamu masukin harga produk kamu di situ, penjualan semua kamu masukin di situ, pengeluaran kamu masukin di situ. Jadi at the end of the month kamu bakal langsung kelihatan untungnya berapa. Salam kenal, hello. Kak, tutorial endorse Subgram dong, ragu dan bingung mau ngomong apa. Sebenarnya tuh kamu cuma perlu bilang ke mereka kayak, misal kamu ketemu seorang influencer, kamu kasih tau kayak, hai kak, aku dari Dekit.id nih, aku jual barang, aku jual apa-apa, why you created this product. Udah tuh kamu bilang, aku suka banget konten kakak di Instagram karena sesuai banget sama
followers sama our brand, we believe followers kakak bakal suka banget sama brand kita, so we are so willing to give you one of our product for free in exchange of apa video apa yang kamu mau di feed, di story, atau apa kamu ngomong just itu langsung aja tanya kayak please get I'm looking forward to hearing from you. Jadi intinya itu komposisinya adalah jelasin, kamu kasih tau kamu siapa, brand kamu apa, why is it special, kenapa kamu mau endorse dia, kamu butuh endorsement seperti apa, and that's it, simple as that. Gak bisa bahasa Inggris. Kak, kalau boleh tahu mulai ngonten TikTok kapan dan aktif konten kapan? Aku lupa sih, kalian mungkin bisa scroll nanti di itu aku, tapi kalau nggak salah tahun lalu bulan berapa ya, bulan 9, 10, 11, aku nggak inget sih, tapi udah beberapa bulan juga, dan akhirnya hit 100k, which is amazing. Cari nyari seleb, ternyata nggak kayak aku kemarin mikirkan, orang bilang di TikTok mah gampang viral, di TikTok mah gampang cuma untuk dapetin followers dan lain-lain. Dude, it's not easy, ternyata itu masih ada perjuangan, mikirin konten, harus konsisten, ini itu. Jadi there's a lot of effort I put into this, dan aku senang aja, ternyata banyak yang suka, banyak yang enjoy, banyak yang merasa ini useful, so thank you for the support. Cari nyari selebgram kak, soalnya bingung. Oh, udah aku jawab barusan. Makasih ya kak, jadi tahu karena sarannya kakak, semangat. Mending kerja sama influencer malu manajemen atau langsung ke CP-nya kak? So far ya, aku lebih suka langsung ke CP-nya, karena kalau misalnya melalui manajemen tuh harganya lebih tinggi, tapi balik-balik gak semua influencer itu bisa langsung ke CP-nya, kadang mereka menggunakan manajemen. Jadi you can try both ways, lihat aja mana yang paling worth. Tapi jarang banget influencer langsung balesin sendiri, biasanya itu ada asistennya atau VA-nya atau manajernya gitu. Nyari udah dijawab, makasih kak, udah dijawab. Pertanyaan udah dijawab semua nih. Cek cobain keripikku dong, cek keripik khas NTT, cek enak loh cek. Oh ya, keripik apa nih? Ci, tiba-tiba TikTokku rame, tapi aku masih bingung nentuin personal brandingku gimana caranya, Ci. It's totally fine. What's your name? Pau Hilda. It's really normal pas kamu baru mulai konten, atau kamu just wanna put out a content, kamu nggak tahu ini mau leading kemana. Aku awalnya pas aku buat personal branding aku buat konten buat diri aku sendiri, aku juga nggak tahu ini aku mau bawa kemana sih arahnya. Tapi aku buat aja konten, walaupun orang kan bilang kayak kamu harus tahu niche kamu itu apa, kamu harus tahu kamu ngomongin tentang apa, kamu mau dikenal karena apa. Tapi starting out itu benar-benar ngerasa overwhelming banget, kayak gue nggak tahu gue mau dikenal karena apa, ya nggak sih? Jadi tips aku yang udah aku lakuin adalah aku create all the content yang aku suka, walaupun itu bukan di niche yang sama. Dulu aku suka makeup, aku suka mindset, aku suka business, aku suka self help, aku suka personal branding, aku masukin semua, dan akhirnya aku ketemu niche yang benar-benar aku enjoy, niche yang ketemu sama target market aku, yaitu yang ngomongin tentang bisnis. Jadi tips aku sih, don't overthink it. Kamu suka buat konten apa, kamu lagi kepikiran buat konten apa, buat aja. Nanti lama-lama kamu bakal tahu, oh ternyata aku paling suka itu buat konten kayak gini ya, ternyata konten yang kayak gini yang paling banyak dapat trafficnya, dan you can decide dari situ. Aduh, aku lihat kakak flow area. Thank you Nov, thank you, dapat konfeti ya, nggak ke screenshot. Thank you so much, happy, thank you for the support. Jadi malu. Aku lihat kakak flow area lama pre-love yang FVP langsung nggak? Apaan? Aku lihat kakak follow area lama pre-love yang FVP langsung gain 100k followers, masya Allah ya kakak. Gimana pendapatan kakak? Maksudnya? Oh iya ceng ngakak. Apa sih ngomong apa nggak kelihatan? Maaf kak, aku kira nggak dibaca. It's okay. Kau udah aja. Tutorial tidur gimana? Oke, ini penting. Congrats for the 100k. Thank you so much, Nov. Gila. Thank you. Aduh. Gila. You guys are so amazing. Nov, you are amazing. Nov, thank you banget. Tutorial tidur. Oke, bagi yang nggak bisa tidur, ini penting banget. Untuk bisa tidur itu kan perlu merem. Bener-bener, kamu perlu merem. Kalau aku sih, aku matiin lampu. Aku suka kalau misalnya aku nggak bisa tidur tuh aku nyalain kayak aromaterapi dulu, atau aku ada di diffuser aku, or I'll listen to good music, or I'll read books. Jadi aku bener-bener buat diri aku itu jadi santai dulu, karena kalau misalnya masih mikirin kerjaan untuk tidur tuh impossible banget, otaknya itu kemana-mana. Sometimes aku bisa ngerasain yang namanya sleep paralysis, itu dimana pas kamu tidur kamu sadar tapi kamu nggak sadar, kamu nggak bisa gerakin badan kamu. Dan kadang aku sampai nggak bisa nafas, aku sampai sesak. Kata orang sih dulu tuh kayak ditimpa setan gitu kan. But it's not it, itu namanya sleep paralysis.
itu karena otak kamu masih lagi berpikir tapi fisik kamu udah capek. Jadi ini penting banget untuk kamu slow down. Kayak contohnya nih, aku kerja, aku pulang, aku slow down dulu. I still do works and then aku gonna have fun here on my life. Abis live ini aku bakal golek-golek, aku bakal tidur. Beda kan, tau golek-golek gak sih? Aku bakal tidur-tiduran, baca buku atau nonton YouTube, do anything that aku jadi ngerasa santai, nyaman. Abis itu aku baru tidur. Itu baru bisa. Kalau enggak ya, otak aku bakal kemana-mana sih. Mister Nyo, coba cari ya. Mister Nyo, Congress, thank you. Kak, aku mau tanya, kalau misalnya mau promosi barang, transisi soft sellingnya itu gimana ya Kak? Soft selling itu lebih ke storytelling. Contohnya kita bakal pakai ini ya, karena ini ada di tangan aku. Ini bukan produk yang aku jual. Aku nggak disponsor juga sama L'Oreal kemarin invite aku jadi speaker, tapi aku di ghosting. Aku nggak tahu kenapa orang-orang suka banget nge-ghosting belakangan ini. By the way, aku bakal buat kayak aku bakal mikir, oh ini target market aku siapa ya? Oh, target market aku ini aku mau untuk orang-orang yang umur 20-an yang dia suka banget sama fashion, dia suka ngecat rambutnya itu sampai rusak banget, dia pusing banget karena the hair is the identity. Dan soft selling aku adalah bakal buat cerita kayak misalnya aku bilang, so there's this girl Sela, she really like her hair, tapi hair dia itu bener-bener rusak banget sampai dia harus potong super pendek buat scarcity, buat orang kayak oh my god aku gak mau kehilangan itu, until dia pakai produk ini dan dia ngerasain kayak wah produknya jadi rambutnya jadi halus lagi. That can be a storytelling, gak langsung kayak oh you have to buy this, tapi ini adalah melalui transisi yang namanya storytelling. Dan storytelling itu super powerful. Kalau misalnya kamu lihat konten-konten TikTok yang FYP yang bagus banget, itu biasanya itu karena storytellingnya bagus. Jadi you should really go deep into storytelling. Duh, ini aku capek ngomong. Mau bikin giveaway TikTok, ada saran, make sure you put valuable content, dan kamu kasih cara-cara orang untuk join giveaway-nya gak terlalu susah, karena at the end kalau misalnya giveaway-nya itu gak ada yang ikut ya sama aja kan, sayang. Kak, gimana caranya minta pihak all shop-nya buat ngembaliin dananya? Kamu beli sama all shop, udah tuh dia gak balikin dana. Ini bisa pakai jalur yang namanya somasi, atau kalau misalnya dari marketplace bilang ke marketplace-nya. Jadi kemarin aku ada post tentang influencer yang aku udah bayar dari tahun lalu dan dia masih belum posting sampai sekarang. Aku cek juga nggak pernah dibalas dan lain-lain. Jadi aku talk with Vincent. Aku bakal post nanti juga di sini. Vincent itu adalah seorang yang ngerti tentang hukum. Jadi aku tanya, ini harusnya gimana sih caranya si influencer ini udah aku bayar tapi dia nggak ngepost. Aku bisa gimana? Aku mau spill namanya, aku takut dong kena UU ITE. Jadi katanya ya emang kita nggak boleh spill nama, kita nggak boleh kasih lihat foto, nggak boleh anything about that, karena kita bisa tuntut balik. Yang bisa itu adalah somasi. Somasi itu adalah kirim surat terbuka, bukan surat terbuka, kirim surat pakai surat company atau bisa minta pengacara, whatever it is, dan kirim ke orangnya. Kalau misalnya masih nggak ada jawaban lagi, kita bisa lapor ke polisi dan kirim kayak surat laporan polisi ke orang itu gitu. Kak, punya saran nggak? Aku bisnis thrift baju, bingung mau endorse tapi harga baju nggak seberapa. Ya ini makanya ini penting banget pas kamu lagi buat bisnis planning kamu harus tahu apakah kamu bakal ambil untung yang sedikit tapi penjualan kamu itu harus banyak banget, kuantitinya, strateginya gimana, ataukah kamu lebih pentingin untuk untung setiap produk daripada kuantitinya. Itu kamu harus tahu dulu. Kalau misalnya aku pribadi, aku lebih suka naikin harganya itu lebih tinggi sedikit untuk cover kayak misalnya gaji karyawan, endorsement, ads, marketing, dan lain-lain. Emang agak susah sih kalau misalnya masih sedikit banget kayak profit marginnya. Tapi biasa itu aku hitungnya itu untuk endorsement bukan dari each profit margin, dari at the end of the month aku lihat profit marginnya berapa, dari situ baru aku alokasikan. Oke, ini untuk endorsement berapa, untuk B berapa, untuk C berapa, untuk berapa gitu. Aku pernah beli masker medis 4 box di marketplace, tapi pihak shopnya hanya ngasih 1 box. Ya itu mah langsung komplain ke marketplace-nya, gampang banget itu untuk didapetin refund. Tapi inget, kalau misalnya pas kamu lagi buka paket, kamu harus videoin semuanya dari barangnya datang. Kalau pakai cutter, pakai gunting atau pakai tangan, buka semuanya isinya gimana tuh harus ada sih video-videonya. By the way, rahang aku capek. Kalau bikin video langsung FYP nggak? Atau sepi dulu? No, I'm not that lucky yang kayak aku buat satu konten TikTok langsung FYP. Bahkan sampai hari ini konten TikTok aku nggak ada yang kayak FYP sampai 2M atau apa, jarang banget. Itu paling kayak cuma 1-2 doang. Dan awal enggak, aku beberapa kali kayak pengen nyerah, kayak aduh udahlah, gue nggak pengen buat lagi, gue nggak pengen buat TikTok lagi, kayaknya nggak FYP. Other people are so easy, tapi kenapa aku susah banget. Dan aku bersyukur banget aku punya sepupu
yang super super supportive. Dia bilang kayak, no, kamu buat konten tiap hari, kayak tiap kali aku mau give up dia bilang, no, do it. Dan here I am today. But no, awalnya tuh bukannya kayak boom langsung, no. Dan orang-orang mikir kayak, oh, aku jualan barang gampang banget ya, cari barang dan langsung sukses, langsung ada penjualannya bagus dan lain-lain. Tapi jujur sampai hari ini masih ada produk-produk yang aku launch ternyata it doesn't go exactly like how I wanted it to be, walaupun aku udah ada framework dan lain-lainnya. Atau dulu untuk cari framework untuk tahu produk apa yang bisa dijual, berapa banyak bisnis yang gagal, itu banyak banget. Sampai akhirnya aku hari ini bisa menjadi seorang CEO di salah satu digital marketing company. No, so it's not an easy journey for me. Selalu ada polisi tidurnya lah. Tapi now looking back ya sekarangnya, so dan jawabannya biar nggak sakit raham, biar bisa aku screenshotin juga. Ya kayak bentar minum dulu deh. Hah? Aku dapat apa barusan? No, what did you get me? Aku pas lagi minum dari tadi kan dapet kadonya itu pas aku lagi nggak lihat, tapi aku lihat kacamata. Thank you, my lord. Nov, thank you. I hope you screenshot it and kamu bisa send ke aku. Oh my god, thank you so much. Gila, aku speechless banget, Nov. Thank you. Oh my lord. Satu lagi ya. Wah gila, dapat kacamata. Serius, mau dikasih lagi. Thank you. Bentar aku screen. Dapat. Thank you. No, thank you banget. You really don't have to do that, but that is super nice on your end. Thank you. Wah, I'm super touched. Thank you. Jangan cantik banget. Enggak, makasih. Tapi ini ada makeup, ini masih ada eyeliner, masih ada concealer. Sudah screenshot semua anytime. Wah, thank you. Kalian gokil, kalian keren banget sih semuanya. By the way, aku pengen buat giveaway karena udah 100k. Kalian ada ide nggak mau buat giveaway apa? Ci, baca komen aku agak atas dong. Itu nggak keluar. Jadi kalau bisa mau langsung pakai question box deh. Soalnya kalau nggak itu nggak keluar. Kalau misalnya aku nggak kebaca itu nggak keluar di tempat aku. Biasanya tuh kalau aku live, mama aku itu nontonin live aku. Mama aku nontonin live aku, dia bakal screenshotin komen-komen nggak muncul di tempat aku bakal baca. Tapi ini nggak ada. Coba bentar ya aku. Mama aku nontonin live aku, dia bakal screenshotin komen-komen nggak muncul di tempat aku bakal baca. Tapi ini nggak ada. Coba bentar ya aku.